Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my experience video. Oke guys, di video kali ini saya bakal berkunjung di Ruby Farm ya. Nah ini Ruby Farm, dan kita bakal tanya-tanya tentang pengalaman dan masalah harga di Ruby Farm. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Dan buat teman-teman yang ingin gabung di grup WhatsApp sharing peternakan Max Video, bisa diklik linknya di deskripsi. Oke, kalau usah lama-lama lagi, cekidot. Oke guys, nah ini ada gang kecil, kalian bisa masuk lewat samping ya, karena pintu peternakannya ada di gang sini. Nah, yang tadi itu rumahnya beliau. Nah, bisa masuk ke sini. Nah, ini dia peternakan Ruby Farm ya. Nah, di sini ada beberapa kandang domba dan ada kandang Garut juga. Terus ada kandang yang lainnya. Ini ada beberapa jenis domba yang ada di sini ya. Bahkan ada kambing juga. Nah, ini kambingnya. Bisa lihat. Ini dia, ada kambing, ada domba, dan dombanya pun ada beberapa jenis. Mungkin ada tiga jenisan di sini. Nah, ini kambing-kambingnya, domba-dombanya di sebelah sini. Jangan lama-lama lagi, kita langsung samperin owner dari Ruby Farm-nya ya. Ikutin terus videonya. Check it out. Oke guys, ini gue udah sama owner dari Ruby Farm ya, Bang. Oke Bang, saya Anjas dengan siapa? Dede. Dede ya. Akang Dede. Oke Kang, ini aku mau nanya tentang peternakan ya. Nah, untuk peternakan Ruby Farm sendiri itu berdiri dari tahun berapa? Kang? Berdiri 5 tahun yang lalu, berarti 2000 berapa tuh? 5 tahun yang lalu ya. Ini 2024. Berarti 2019. 2019. Udah cukup lama ya. Udah lumayan. Udah lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berawal dari 1 ekor kambing PE yang katanya bunting, nggak bunting-bunting. Oh iya. Saya rawat, akhirnya saya telepon orangnya, Bang, ini kambing kayaknya nggak bunting, udah 5 bulan dirawat nggak bunting-bunting kan. Walhasil, ya udah sini, bawa sini katanya, kawinin lagi, kalau enggak tuker katanya gitu. Oh, ya udah gitu. tuker sama jantan. Nah, pas itu jantan dituker sama jantan PE lagi, kambing peranakan etawa. Iya. Nah, terus saya berawal itu sebenarnya dari ayam. Oh, dari ayam. Guru saya nyuruh ternak berkah katanya. Saya kalau guru saya ngomong udah pasti saya pikirin dah tuh. Karena perkataan guru itu udah pasti baik buat kita. Betul, gitu kan. Betul. Akhirnya saya belum mampu buat beli kambing, buat beli domba, saya beli ayam 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor, mati 9 ekor. Iya, sisa 1. Sisa 1 betina. Kan saya beli 1 jantan, 9 betina itu 10 ekor. Nah, mati 9, termasuk jantannya mati, sisa betina 1. Yang tadinya saya bikinin kandang, saya siapin pakan. Nah, terus saya lepas dah tuh. Itu udah dari lu mau hidup kagak pusing kan ya, mati 9 ekor mati gitu kan. Dari 10. Akhirnya ternyata nyampe sekarang udah 5 tahun apa 6 tahun ya, itu beranak pinak dan anaknya dijualin bank nggak habis-habis. Oh, ternyata gitu. Itu keberkahan yang satu itu. Dari yang satu itu. Bahkan telurnya aja setiap hari saya ambilin terus. Setiap hari telur ayam kampung tuh. Pokoknya ternak itu berkah. Bener, berkah. Berkahnya itu ya seperti itu contohnya tuh, keberkahan. Dari 1 ekor sampai sekarang dipotongin, dijualin, telurnya diambilin, nggak habis-habis. Nggak habis-habis ya. Dari yang tadinya 10, mati 9-nya mati, sisa 1. Nah, yang satunya justru menguntungkan gitu ya. Berkembang biak. Mungkin jadi, itu ya keberkahannya di situ ya. Keberkahannya di situ. Nah, terus menjerumus ke kambingnya gimana? Nah, begitupun kambing waktu beli 1 ekor itu yang katanya bunting, nggak bunting. Terus saya tuker, akhirnya ditukar jantan. Juga sakit terus mati ya kan. Terus saya beli lagi domba Morino. Saya tuh orangnya nggak pernah nggak pernah cepet menyerah. Terus akhirnya saya beli Morino sepasang, mati 1.
Saya nanya lagi, guru ini kambing mati mulu gitu kan. Terus mau ngebanyakin katanya. Kata guru saya punya sapi dulu awal mula 1 ekor. Itu pun mati. Tapi terus sekarang udah 70 sampai 80 ekor. Buset. Dari apa ya? Dari kejadian itu Allah itu pengen ngasih rezeki kita yang lebih banyak. Jadi setiap kerugian, setiap ketidakenakan kata guru saya nih, itu ngampunin dosa. Setiap kerugian yang ketidakenakan kalau kita yang sabar itu justru akan dapat rezeki yang banyak. Betul. Gitu. Dapat rezeki yang besar. Makanya kitanya harus sabar, harus tawakal dan berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia. Udah enak. Pokoknya kalau saya ngobrol nih ketika ada masalah sama guru tuh tenang hati. Oh, tenang hati. Dan terbukti dari kambing yang mati itu kata guru saya terus mau ngebanyakin. Sekarang banyak, alhamdulillah. Bahkan lebaran haji kemarin tuh populasi sampai kurang lebih 100, bahkan 100 lebih kalau dihitung. Gitu. Saya yang lebaran haji kemarin itu stok perawatan lama plus belanjaan baru habis, alhamdulillah. Habis. Berapa ekor, Bang? Kemarin sekitar 75 ekor. 75 ekor tuh lebaran haji. Setelah lebaran haji banyak yang akikah tuh. Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih sekitar 100 ekor. Nyampe sekarang nih. Ya bisa dikatakan untuk seorang pemula segitu itu termasuk apa ya? Termasuk lumayan lah. Lumayan banyak. Karena saya juga dari segi apa ya? Dari segi farm juga belum lama-lama banget. Karena saya kan mulai penjualan itu baru 2 tahun sebenarnya. Sebelumnya itu saya 2 tahun belajar ilmu pakan, perawatan. Itu 2 tahun tuh nggak ngejual tuh waktu pertama. Nah pas itu tahun ketiga baru ngejual tuh. Saya punya domba merino Texel tuh tahun ketiga udah saya jual. Tahun keempat jual 45 ekor. Tahun kelima kemarin kalau nggak salah itu jual sekitar 75 sampai 80 ekor lah kurang lebih. Lumayan ya. Jadi dari awalnya mungkin di tahun 1-2 itu kita merintis ya, Bang ya. Merintis. Kayak belajar pakan, terus kayak perawatan kambingnya gimana. Nah mungkin dari tahun ketiganya dari situ udah mulai masuk penjualan ya. Masuk penjualan. Oke. Nah untuk di sini sendiri, Bang, itu jenis dombanya apa aja, Bang? Jenis dombanya ada Garut, ada Merino, terus ada sayur, domba priangan ya. Ada domba. Ini kalau domba itu ada kambing kacang juga ada. Oh, kambing juga ada ya di sini. Kambing sanen juga ada, kambing crossbur ada. Kalau kemarin tuh sempet lengkap sebenarnya tuh. Kalau datangnya kemarin aja tuh pas lebaran, sebelum lebaran haji, Texel ada. Terus apa lagi ya? Kambing sulpok ada, gibas juga ada, gibas. Kalau gibas masih ada sekarang. Gibas ada ya? Ekornya gemuk tuh. Iya. Ekor gemuk ada. Ya begitu dah, apa namanya ya? Jenis-jenis itu kan kita sambil penelitian juga. Betul. Eksperimen mana nih jenis yang paling cakep gitu. Garut emang anakannya lebih dari 1 ya kan, tapi kadang-kadang apa ya, ada minusnya apa, kalau anakan lebih dari 1 itu biasanya ukuran anakannya kecil-kecil. Nah, kalau yang lain kan kayak Merino anakannya cuma 1 tapi ukurannya gede dan cepat gede. Nah itu plus minus sih, walaupun dari segi ekoran lebih banyak, tapi dari segi pertumbuhan jadi agak lambat. Itu kan gimana ya? Ya masing-masing intinya apa? Intinya mau dikasih 1, dikasih 2, dikasih berapapun kita harus bersyukur. Iya. Karena kalau misalkan kita nggak bersyukur, mau dikasih banyak pun tetap kurang. Kalau nggak bersyukur. Harus bersyukur. Iya. Ini anakan 1-1 nih banyak, tapi anakannya bagus-bagus gitu. Daripada anakan banyak tapi anakannya kurang bagus gitu. Biasanya mudah kena penyakit ya. Cepet kayak ibaratnya ambruknya cepat lah. Iya. Kalau nggak penanganannya yang bagus. Benar. Dan biasanya gini Mas, kalau misalkan anakan 1 itu lebih apa ya? Lebih sehat, lebih bagus, susunya cukup gitu. Nah, kalau anakan banyak, kalau kepengen kita kan anakan banyak, sehat-sehat, bagus-bagus. Nah, iya. Tapi kan enggak begitu rumusnya gitu. Kalau misalkan rumusnya begitu, kita beli biang yang anaknya banyak nih. Biangan-biangan buat breeding yang anaknya banyak. Fakta setelah kita praktek itu kadang-kadang ada aja tuh kendalanya tuh. Anakannya kecil-kecil, anakannya prematur, apa gimana. Kadang ada yang mati ya. Ada yang mati. Rebutan susunya. Rebutan susu.
Nah, akhirnya anakan 3 ada yang harus dirawat nggak kebagian susu. Nah itu jadi ngerepotin kita tuh. Betul. Mendingan anak 1 tapi mulus-mulus dibanding anak banyak tapi nggak mulus gitu. Kalau kepengen masih anak banyak mulus-mulus kan. Iya, iya. Itu kan kepengen kita kan. Pengennya Kita usaha udah, ikhtiar udah, tapi waktunya kan bisa aja anakannya mati apa gimana gitu. Begitu. Jadi oh iya. Oke, untuk sistem penjualannya sendiri di sini by online atau offline? di sini offline dan online. Jadi Offline, kita untuk penjualan itu kalau saya ini ternak itu saya punya dasar itu dalam artian yang sudah saya buat sendiri gitu ya. Betul. Rukun ternak namanya, Mas. Iya. Rukun ternak ada 5, ya kan? Rukun ternak ada 5. Pertama pakan atau bibit dah, bibit. Pertama bibit, kedua kandang, ketiga pakan, keempat perawatan, nah terakhir kelima pemasaran. Pemasaran. Nah karena Mas nanya pemasaran, ini kan pemasaran ini nomor terakhir nih. Terakhir, betul. Kita jelasin dari awal dulu nih biar menjadi edukasi, kita sharing aja ya. Iya, Bukan berarti saya bisa, karena saya itu apa ya, belajar, mengamati, praktek, eksperimen. Di sini tuh pengobatan apa segala macam tuh saya benar-benar otodidak, Mas. Otodidak ya. Selebihnya ya paling nanya teman, sharing ke teman gitu, terus nyari informasi di website atau di YouTube atau di media sosial. Nah, untuk pertama saya kan di sini 2 jenis breeding dan fattening. Breeding dan fattening, penggemukan yang mana nanti buat dijual lebaran haji, jantan-jantan. Iya. Nah, terus kalau breeding itu kita pengembang biakan dari jantan yang berkualitas, terus betinanya juga betina yang bagus. Nah, nanti anak-anakannya itu kita gemukan, nanti kita jual. Begitupun yang fattening, ada sebagian yang dari anakan kita gitu, anakan sendiri gitu. Jadi kita nggak usah belanja lagi. Ya karena kita tahu terahnya dia, bapaknya gede apa enggak, Ya, gitu kan, kualitasnya bagus apa enggak, semuanya itu kita yang produksi sendiri lah gitu. Sebagian kecilnya baru kita belanja kalau kekurangan. Nah jadi untuk bibit harus nyari yang bagus. Bagus itu nggak harus impor. Dalam artian lokal juga banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Bagus di sini kategorinya apa? Kategorinya yang bisa menguntungkan kita. Jadi yang prospek bisa besar, yang perawatannya mudah, yang genetiknya emang kalau bisa yang bagus gitu ya, kualitasnya. Kalau genetik itu kan kayak Garut, ya kan, yang tanduk tuh yang cakep, dia pertumbuhannya pesat, walaupun bibitnya lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Yang penting pertumbuhannya cepet. Betul. Gitu. Sekarang kalau bibit murah, pertumbuhannya lambat, rugi, Mas. Rugi di waktu, rugi di tenaga, perawatan sama, pertumbuhannya beda. Bener nggak? Benar. Nah, kalang kayak Morino contohnya tuh. Morino itu di sini udah kayak predator, Mas. Makannya apa aja. Udah rakus. Sisa-sisa makanan nyari yang jantan-jantan nih, saya kasih Morino, habis. Gitu. Jadi Morino itu buat ngabisin empan sisa. Dan lihat sendiri badan-badannya kan pada bulat-bulat kan gitu. Betul. Berarti ini Morino secara perkawinannya atau breedingnya itu merino dengan merino atau disilang dengan ada Morino dengan Morino, ada Morino dengan Garut, ada Morino dengan Priangan, ada Morino dengan domba biasa gitu. Jadi kita nggak, itu juga buat eksperimen sih, mana anakan yang paling bagus gitu kan, hasilnya tuh mana yang paling bagus gitu. Ternyata ada sama Gibas juga. Ternyata setiap indukan itu tergantung kualitas indukannya. Kalau indukannya emang bagus, walaupun Priangan gitu ya, disilangin sama Morino, pejantannya yang bagus juga. Nah nanti anakannya juga bagus. Nah bagus di sini itu ada kategorinya, Mas. Contohnya apa? Ambing susunya besar. Nah terus badannya, punggungnya lurus, kaki-kakinya kuat buat menopang dia tuh gitu. Terus ngerawat anaknya bisa. Nah, itu speknya spek breeding, Mas. Emang harga spek breeding itu jauh relatif lebih mahal sedikit dibandingkan spek potong. Betul. Gitu. Jadi bibit itu harus diutamain yang bagus. Genetiknya bagus, kualitasnya. Biar apa? Biar kita ngasih makan itu jadi daging. Nggak cuma jadi kotoran gitu. Terus kayak bibit udah, terus kandang. Nah kandang itu yang safety, yang aman. Nih kalau saya
nyarinya gini Mas, murah, aman, nyaman. Betul. Kalau kandang tuh murah, aman, nyaman. Bikin kandang mahal, nyaman, aman, biasa. Murah, aman, nyaman. Jadi jangan murah tapi jangan murahan gitu maksudnya. Ya. Terus yang terakhir apa? Dari segi keindahan, estetik dan perawatan kandang itu kayak pembersihan kotoran apa segala macamnya kita harus benar-benar diperhatiin. Jadi kandang itu ada 5 tuh. Murah, aman, nyaman, untuk perawatan mudah gitu kan. Terus untuk apa sih namanya? Dari segi keindahan, estetikanya juga kita ngeliat nggak kumuh gitu loh. Jadi enak dipandang. Enak dipandang, enak dirawat. Jadi nanti untuk jangka panjang juga kayaknya awet kalau kita emang buatnya emang udah diperhitungin secara matang gitu. Ini saya bikin kandangnya tergolongnya murah, walaupun kayunya baru semua. Kenapa bisa murah? Karena saya pakainya tukang yang emang dia tuh semuanya serba mesin. Jadi dari segi pengerjaan, ongkos biaya tukangnya lebih murah karena dari segi waktu lebih cepat. Iya, betul. Ini bikin ini 1 hari Mas. Oh, gitu. 1 hari sendirian. Sendiri. Masuk akal nggak? Ini ntar nih calon kandang juga ya? Calon kandang juga ini. Widih. Nah jadi Seharian. karena pakai mesin. Iya. Motongin, Masuknya cepet sih. Iya, motongin kayu pakai mesin. Bahkan apa maku yang kayu-kayu tebal itu juga dibor dulu. Jadi apa ya, enak gitu. Kalau misalkan kita punya tukang yang begitu, nah itu kemungkinan bisa jauh lebih murah. Iya, gitu. betul. Walaupun kayunya baru semua. Tapi kalau tukangnya kita nggak apa namanya, nggak ada alat-alatnya, kadang-kadang itu yang bikin lama dan kosnya bisa lebih mahal. Betul ya. Gitu. Pakan apa tadi, bibit udah, kandang udah, sekarang pakan. Pakan juga sama. Pakan itu saya belajar pakan 2 tahun. Pakan perawatan tuh pokoknya 2 tahun tuh waktu saya belajar tuh. Itu pakan, perawatan, nyari bibit yang bagus. Itu di 2 tahun itu, di 2 tahun awal itu saya benar-benar mendalami, Bos. Hampir setiap hari saya ngeliatin YouTube. Nyari pakan di YouTube udah saya coba semua. Udah so. Silase, fermentasi, high, konsentrat, apalagi pakan kering, udah saya coba semua. Ternyata yang cocok di kandang orang belum tentu cocok di kandang kita. Betul. Yang murah di kandang orang belum tentu murah di sini gitu. Iya. Gitu, Mas. Kenapa sebabnya? Karena setiap wilayah itu berbeda-beda dari segi sumber daya alamnya. Kalau di Jawa lahan banyak yang nganggur, kita sewa lahan lebih worth it. Iya. Mungkin di daerah Jawa tuh sewa lahan lebih murah, nanam rumput lebih masuk. Betul. Nah kalau di sini sewa lahannya udah mahal Mas. Ya kan mau dapat untung dari mana gitu kan? Belum bibitnya, belum nanamnya, belum nanti pas panennya. Otomatis semuanya udah duit semua tuh Mas. Akhirnya di sini tuh tidak masuk kalau sistemnya sewa lahan nanam rumput, kecuali ada lahan-lahan garapan. Nah lahan garapan lebih masuk dah tuh kalau buat nanam rumput. Tapi kalau lahan sewa sewa gitu ya nggak bakal masuk, sini udah mahal. Gitu. Nah terus pakan itu juga ada apa ya? Saya membaginya menjadi apa ya? 5 kalau nggak salah. Jadi pakan itu harus murah, mudah, ya kan, berkesinambungan, berkualitas. Nah itu harus ada tuh 4 berarti. Sekarang murah, mudah, tapi tidak berkesinambungan. Adanya cuman sekarang doang, besok kan butuh makan juga kan. Iya. Nah, itu harus benar-benar diperhatiin. Jadi murah, mudah, berkesinambungan, tapi tidak berkualitas. Buat apa? Iya. Atau murah, berkualitas, berkesinambungan, tapi susah. Nah itu harus ada semua tuh Mas, murah, mudah, berkesinambungan, berkualitas. Iya. Jadi dari segi kebutuhan ternak kita harus cukupin proteinnya, karbohidratnya, seratnya, mineralnya, vitaminnya, semuanya itu harus ada di pakan kita. Kalau pakan terlalu mahal, nggak untung Mas. Kita jual kambing kemahalan nanti ke orang. Iya betul. Kalau pakannya susah, terlalu capek Mas kita. Udah capek ngurusin kandang, ngurusin pakan juga capek. Kalau pakan yang nggak berkesinambungan, pusing Mas, duit kita habis mulu Mas buat beli pakan atau nyari pakan. Dan apa namanya, kambingnya nggak bakal gemuk. Kalau dia gonta-ganti pakan tuh nggak bakal gemuk. Jadi pakan tuh harus berkesinambungan. Kalau mau pakai hijauan dengan konsentrat, begitu aja terus. Atau hijauan dengan ampas, tempe, tahu, gitu aja terus. Yang bagus buat ternak begitu. Kalau kita kan bosenan ya. Iya. Nah kalau dia justru enggak, justru gitu semakin sering
diberikan dengan pakan yang sama semakin bagus ke badannya. Soalnya mungkin adaptasi lagi dengan rumahnya kali ya. Begitu. Adaptasi, Setiap ya. pergantian pakan adaptasi. Bahkan Iya. resiko adaptasi itu bisa kembung, bisa mencret, ada problem-problem gitu. Kalau misalkan ada pakan yang berkesinambungan itu mengurangi resiko tadi. Oke. Ada kembung, mencret, bahkan bisa kematian dengan pergantian pakan yang sekaligus gitu. Kalau bisa jangan ganti-ganti, cari pakannya dulu yang mana nih pakan yang sekiranya aman, nyaman, murah, berkualitas, mudah, berkesinambungan. Nah itu harus ada. Kalau nggak ada dari salah satu itu, ya ada resikonya masing-masing. Resiko besar. Nggak murah berarti mahal, ya kan? Nggak mudah berarti capek, susah. Nyari. Ya ini kan? apa dalam artian mudahnya itu memberikan pakannya gitu ya? Mudah memberikan pakannya, mudah dari segi pembuatannya gitu. Kalau misalnya nyarinya deket gitu, nggak jauh nyampe sejam lebih gitu. Nyari rumput kan ada yang model begitu. Punya ternak banyak, ngaritnya jauh-jauh. Itu kan operasional setiap hari ngaritnya aja udah ketahuan. Betul sih. Jadi semuanya itu harus benar-benar diperhitungin. Kalau untuk pemula, saya cuman sharing ya berdasarkan pengalaman itu pakan. Nah terus yang ketiga atau keempat tuh perawatan. Yang keempat, perawatan itu mencakup kesehatan, pengobatan, terus kebersihan. Nah itu semuanya harus dilakukan secara berkesinambungan. Betul. Jadi kayak misalkan perawatan kambing baru datang, ya kan? Kambing baru datang, kalau bulunya gimbal ya dicukur. Kalau langsung dicukur nggak apa-apa? Enggak. Kalau bisa diadaptasi kandang dulu, 1 hari lah. Yang bagus 3 hari, yang paling minimal kalau saya itu 4-5 jam lah diistirahat dulu, biar tahu kandang dulu, biar nggak stres. Iya. Nah ketika datang, masukin kandang karantina jangan langsung dicampurin sama yang udah ada ya, takutnya nanti membawa virus, nanti malah kena semua gitu. Kalau bisa dihususin kandang untuk karantina. Kalau saya di sini karantina nih, kalau nggak di sana. Jadi yang ini nanti saya pindahin dulu. Nah nanti saya bikin satu untuk karantina gitu, untuk kambing-kambing baru. Iya. Nah besok atau lusa baru kita treatment dah tuh, cukur bulu, terus gunting kuku, terus kita pandiin, terus kita suntik vitamin, disalonin kita kasih antibiotik, ya kan? Nah itu udah di treatment begitu, nanti tinggal terserah dah tuh, itu mau digemukin apa mau dikawinin. Udah siap. Kalau mau dikawinin tinggal kasih pejantan, kalau mau digemukin tinggal kasih pakan, gitu. Yang bagus, yang tadi itu yang berkualitas, yang murah, yang mudah, yang berkesinambungan. Jangan digonta-ganti kalau bisa. Oke, siap. Nah terus kayak pengobatan, kalau misalnya ada kambing sakitnya kambing itu kan macam-macam ya. Yang paling sering itu biasanya kalau kambing baru itu mencret, karena perubahan pakan dari kandang sebelumnya ke kandang kita. Tadi adaptasi tadi bisa tuh. Terus mata berair. Mata itu berair disebabkan karena terlalu padatnya populasi atau debu dari perjalanan, bisa juga karena karena virus juga bisa. Cacing biasanya. Cacingan. Nah tadi kasih vitamin, setelah tadi dicukur kan kasih vitamin, kasih antibiotik, kasih obat cacing. Itu nanti dikasih makan langsung bagus mas biasanya. Tapi kalau misalkan nggak di treatment begitu, lumayan lama. Pertumbuhan berat badan itu lumayan lama gitu. Jadi kambing itu kayak domba itu nggak gemuk-gemuk gitu. Nah kalau misalkan mencret, obat tradisionalnya ada, namanya daun jambu, daun sawo. Gitu. Di blender mungkin ya? Di blender nggak usah. Langsung aja kasih. Cuman dimakan sendiri gitu. Iya. Itu obat tradisionalnya, herbal. Nah obat obat yang kimianya bisa kita pakai super tetra, bisa. Super tetra. Itu bisa buat mencret juga. Di warung-warung gitu. Atau diapet, entrostop. Nah itu obat warung. Ada juga ya itulah yang obat-obat warung untuk mengatasi mencret. Gitu kan. Kalau obat mata saya biasanya pakai super tetra. Iya. Terus ada juga salep mata, beli di apotik, ada salep mata buat manusia tuh. Itu nggak terlalu
sakit banget kayaknya dia. Hmm. Dia pengobatannya secara perlahan. Jadi nggak bikin mata kambing itu putih. Kalau Super Tetra emang cepet, cuman setelah pemberian itu putih dulu sehari, nanti biasanya baru sembuh. Ya paling lama 5 hari udah sembuh. Oke. Kalau jeruk nipis limo itu bisa ditetesin? Kalau jeruk nipis saya belum pernah pakai kalau buat obat mata. Oh gitu ya. Jeruk Oke. nipis belum pernah pakai. Saya biasanya pakai Super Tetra karena kalau saya tuh orangnya apa ya, kalau udah dapet sesuatu yang itu efektif gitu kan, saya nggak mudah pindah, kecuali kalau itu nggak mempan, nggak ada perubahan, baru saya ganti yang lain, nyoba yang lain gitu. Ketika udah dapet obatnya yang itu bagus, udah gitu. Karena selama ini saya kasih obat itu bagus gitu. Aja, bagus aja, nggak ada yang nggak sembuh, alhamdulillah sembuh semua gitu dengan obat-obatan itu, kayak sakit mata, terus mencret, sama orf, mulutnya biasanya suka apa, kalau kayak luka-luka gitu ya, apa bentol-bentol tuh. Iya, itu bahasa kitanya apa bahasa kampungnya ya? Bahasa kampung. Budik bukan sih? Bukan. Kalau budik itu saya bahasa kampungnya nggak hafal. Kalau bahasa Jermannya saya hafal. Bahasa Jermannya itu boes. Jadi pada ini tuh apa, kayak kayak luka gitu, kayak koreng. Iya. Itu obatnya apa? Obatnya bisa pakai Super Tetra, kasih minyak, bisa pakai bawang putih, bisa pakai betadine, bisa pakai yang disemprot itu tuh. Kalau yang disemprot saya nggak pernah pakai soalnya. Cuman saya biasanya kalau oref begitu saya klopetin, saya kasih Super Tetra, sembuh. Di Super Tetra itu kalau bisa ada di setiap kandang. Super Tetranya diminumin apa ditaburin? Digunting, diambil dalamnya, diolesin. Olesin. Pakai minyak apa nggak usah? Pakai minyak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu bagus kalau buat yang oref. Jadi sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang punya kambing demikian, bisa dipraktekkan. Nah, kebetulan saya juga pemula, jadi ini lumayan banget buat ilmunya ya. Ya itulah teman-teman penjelasan dari Bang Dede atau Kang Dede ya. Nah, teman-teman yang mau beli untuk breeding, fattening, bisa juga hubungin Bang Dede. Nanti bakal abang arahin. Kalau misalnya teman-teman deket nih di Bantar Gebang, area Bantar Gebang, itu bisa langsung mampir aja, dan Bang Dede welcome orangnya. Bisa tanya-tanya, nanti dijelasin. Nah, terus nanti dibimbing juga. Pokoknya datang aja lah, nanti enak orangnya. Bisa hubungin WhatsApp-nya, itu ada di deskripsi atau ada di layar di sini. Nah, teman-teman bisa hubungin, nego-negoan sama Bang Dede, cocok bawa pulang. Oke. Mungkin dari saya segitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga pemula juga. Nah, saya juga kebetulan punya ternak domba juga, tapi masih pemula dan masih belajar juga. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan subscribe kalian, saya semangat bikin videonya nih. Oke teman-teman, kayak gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam next video.